Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga dalam masa pandemi ini kita selalu diberikan kesehatan, kita selalu diberi keberkahan, dan saya harapkan tetap semangat belajar meskipun dalam pandemi. Dan semangat belajar meskipun berada di rumah, tidak selalu hanya di sekolah. Saya harapkan di rumah juga tetap semangat belajar. Kita akan masuk materi berikutnya, yaitu bagaimana cara kerja DHCP server. Cara kerja DHCP server yaitu ada 4 tahapan, di mana tahapannya mulai dari DHCP discover, DHCP offer, DHCP request, dan DHCP acknowledgement. Apa sih DHCP discover itu? Jadi di DHCP client atau si klien akan menyebarkan request berupa broadcast agar untuk mencari DHCP server yang sedang aktif. Setelah mencari dan sudah ditemukan, maka akan masuk ke DHCP offer. Setelah mendengar request dari DHCP client, maka server akan memberikan tawaran IP address kepada si klien. Setelah itu, setelah menerima tawaran dari DHCP server, klien akan meminta DHCP request. Ya, klien akan meminta DHCP server untuk menyewakan IP address ke salah satu alamat yang tersedia di dalam DHCP pool. Ingat, pelajaran sebelumnya atau pelajaran di WAN ada DHCP pool. Ya. Berikutnya adalah setelah ada stok dari DHCP server di dalam DHCP pool, maka klien akan memberikan DHCP acknowledgement, ya, di mana DHCP server akan merespon permintaan dari klien untuk mengirimkan paket. Paket apa yang dikirimkan? Nah, paket yang dikirimkan adalah paket IP address. Setelah mendengarkan bagaimana DHCP server itu bekerja, silakan kerjakan tugas-tugas yang berada di LKPD. Apa saja tugasnya? Di sini saya sebutkan ada 5, yaitu yang pertama, apakah yang dimaksud dengan DHCP? Yang nomor 2, untuk apa DHCP server itu digunakan? Yang nomor 3, jelaskan cara kerja DHCP server. Yang nomor 4, sebutkan kelebihan komputer yang menggunakan IP DHCP dibanding manual. Dan yang nomor 5, mengapa DHCP server memiliki batas waktu peminjaman IP address? Nah, silakan kalian kerjakan tugas-tugas yang ada di LKPD, dan jangan lupa setelah Anda mengerjakan tugas, jangan lupa dikumpulkan di kelasbelajar.smkn2jember.sch.id. Oke, kita masuk ke konfigurasi DHCP server. Sebelum kita masuk konfigurasi DHCP server, maka langkah baiknya kita menginstal dulu. Karena proses atau alurnya harus instalasi DHCP server dulu, baru kita bisa mengonfigurasi DHCP server. Nah, pastikan untuk VirtualBox-nya sudah dalam keadaan on. Ya, saya akan contohkan menggunakan VirtualBox yang sudah ada di depan saya. Kita udah login dari root, maka langkah berikutnya adalah kita apt install isc DHCP min server. Oke, perlu diingat ini adalah ininya, apt install DHCP min server. Maka akan ada pertanyaan, do you want to continue? Kita pilih yes. Kita pilih y. Nah, ini bisa kita lihat bahwasanya saya mengambil repositorinya milik Pens. Setelah kita menginstalasi DHCP server, maka langkah berikutnya adalah mengkonfigurasi. Tetapi sebelum saya lanjutkan ke konfigurasi, ada beberapa di sini yang terblok warna merah, seperti active file dan seterusnya. Di sini kenapa dia bisa violet? Dikarenakan antara miskonfigurasi antara IP network
yang ada di NP0S8 dengan konfigurasi secara default. Nano etc default ISC DHCP server. Oke. Di sini saya akan mengaktifkan pada interface versi 4 atau interface IPv4. Ya, untuk IPv6 saya akan nonaktifkan. Nah, berikutnya di sini yang akan saya aktifkan adalah INP0S8. Ya. Saya simpan konfigurasinya, S dan enter. Setelah mengaktifkan adapter yang akan mengarah ke DHCP, mengarah ke DHCP internal, maka langkah berikutnya adalah konfigurasi. Konfigurasinya ada pada mana? Di file nano etc dhcp dhcpd.conf. Di sini kita akan mencari default konfigurasinya. Default konfigurasinya ini, ya, ada pada baris yang ini. Kita hilangkan dulu pagar-pagarnya. Oke. Setelah kita hilangkan pagarnya, kita akan mengkonfigurasi mulai dari subnet sampai option broadcast address. Oke. Karena prefix-nya 24, maka di sini bisa kita isikan 168.1.0 IP subnetnya atau IP networknya. Netmasknya karena prefix 24 juga, maka di sini harus kita isikan 0. Untuk ring IP-nya, karena prefix 24 memiliki 254 IP, maka di sini bisa kita isikan 192.168.1.1 dimulai dari 1.1 sampai 192.168.1.254. Gitu ya. Domain name servers, kalau misalkan nanti sifatnya bersifat agar si klien mendapatkan internet, maka kita bisa masukkan DNS servernya adalah miliknya Google 8880. Untuk option routers, ini boleh diisikan IP-nya server 192.168.1.20. Dan option broadcast address-nya berapa? Karena prefix-nya 24, kira-kira berapa? 192.168.1.255. Kenapa 255? Karena broadcast address dari prefix 24 adalah 255 di akhir networknya. Untuk default list time dan mask list time kita biarkan default begitu saja. Kita simpan konfigurasinya. Kita restart, jangan lupa service ISC DHCP server restart. Open, kita akses properties. Di sini pastikan dalam posisi obtain. Setelah dalam posisi obtain, nah, kita cek di sini. Bisa kita menggunakan ping. Masuk command prompt dulu. Ping 192.168.1.20 atau ipconfig sambung ya. Nah, ini sudah masuk di sini. Itu aja yang bisa Pak Firman sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan diingat seluruh pembelajaran sudah saya sediakan di LMS, kalian tinggal akses. Jangan lupa kerjakan tugas-tugasnya, dan untuk laporannya segera dikumpulkan di LMS juga. Di LMS kelasbelajar.smkn2.sch.id. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, selalu jaga imun agar kita terhindar dari segala penyakit, dan yang paling penting sekali jangan lupa berdoa sama Allah. Semoga kita selalu dihindarkan dari berbagai macam penyakit. Itu saja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.